Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nabila dengan NIM C0C023016. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu PPT dengan materi perseroan terbatas, yaitu mata kuliahnya diampu oleh Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE, MSI, CIKNR, CSRS. Baik, kita masuk saja langsung ke materinya. Yang pertama, saya akan menjelaskan latar belakang dari perseroan terbatas. Nah, dalam perkembangan ekonomi modern, terdapat berbagai bentuk badan usaha yang dapat dipilih oleh para pengusaha sesuai dengan kebutuhan dan tujuan bisnis mereka. Pemilihan bentuk badan usaha yang tepat sangat penting karena akan mempengaruhi aspek perpajakan, tanggung jawab hukum, permodalan, dan manajemen perusahaan. Selain bentuk-bentuk badan usaha konvensional, sistem franchise atau waralaba telah menjadi model bisnis yang semakin populer dalam beberapa dekade terakhir ini. Sistem ini memberikan kesempatan bagi pengusaha untuk menjalankan bisnis dengan merek yang sudah terkenal dan sistem yang telah teruji sehingga dapat mengurangi resiko kegagalan bisnis. Nah, kita masuk ke pengertian perseroan terbatas. Perseroan terbatas ini adalah suatu badan hukum yang merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang dibagi dalam saham. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, PT memiliki beberapa ciri khusus. Yang pertama ada modal dasar, yaitu yang terdiri dari sejumlah saham yang dapat dibagi-bagikan. Yang kedua ada tanggung jawab terbatas, yaitu pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar modal yang disetorkan. Yang ketiga ada badan hukum, yaitu memiliki status hukum tersendiri yang terpisah dari pemilik. Oke, kita masuk ke karakteristik perseroan terbatas. Karakteristik perseroan terbatas ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada struktur organisasi, yaitu mencakup Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS, yaitu yang merupakan organ tertinggi di dalam PT. Terus ada Dewan Direksi yang bertanggung jawab atas pengurusan perusahaan. Terus ada Dewan Komisaris yang melakukan pengawasan terhadap jalannya perusahaan. Karakteristik yang kedua ada aspek hukum, yaitu yang mencakup didirikan berdasarkan perjanjian, terus memiliki akta pendirian dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, dan memperoleh status badan hukum setelah mendapatkan pengesahan. Karakteristik yang ketiga ada modal. Modal itu mencakup modal dasar minimum yang ditentukan oleh peraturan perundangan, terus ada fleksibilitas dalam perusahaan dan pengurangan modal, dan kemudian ada kemungkinan untuk go publik melalui penawaran saham di pasar modal. Nah, bagaimana sih cara mendirikan perseroan terbatas atau PT? Nah, proses pendirian perseroan terbatas atau PT ini yaitu ada beberapa cara. Yang pertama, persiapkan dokumen, yaitu mencakup akta pendirian, rancangan anggaran dasar, dokumen pendukung para pendiri. Terus yang kedua, ada pembuatan akta notaris yang mencakup akta pendiri dan mencantumkan ketentuan-ketentuan dasar perusahaan. Nah, yang ketiga ada pengesahan kementerian, yaitu mencakup mengajukan permohonan pengesahan ke Kementerian Hukum dan HAM, terus ada verifikasi dokumen dan persyaratan. Proses yang keempat ada pendaftaran, yaitu yang mencakup mendaftarkan PT pada instansi terkait, terus memperoleh nomor pokok wajib pajak atau NPWP, dan mendapatkan izin usaha. Ada beberapa jenis saham perseroan terbatas. Nah, saham di dalam sebuah proses perseroan terbatas itu terbagi atas yang pertama, saham atau sero atas nama, yaitu nama persero ditulis di atas surat sero setelah didaftarkan dalam buku perseroan terbatas sebagai persero. Yang kedua, saham atau sero pembawa, yaitu suatu saham yang di atas surat tidak disebutkan nama perseronya. Terus ditinjau dari hak-hak persero, saham atau sero dapat pula dibagi sebagai berikut. Ada yang pertama, saham atau sero biasa. Sero yang biasanya memperoleh keuntungan atau dividen yang sama sesuai dengan yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Yang kedua, saham atau sero preferen
Share preferen ini selain mempunyai hak dan dividen yang sama dengan share biasa, juga mendapat hak yang lebih dari share biasa. Yang ketiga, ada saham atau share kumulatif preferen. Share kumulatif preferen ini mempunyai hak lebih dari share preferen bila hak tersebut tidak bisa dibayarkan pada tahun sekarang, maka dibayarkan pada tahun berikutnya. Tentu saja, dalam mendirikan perseroan terbatas ini pasti ada keuntungan dan kelemahannya. Nah, keuntungannya adalah yang pertama, kewajiban terbatas tidak seperti partnership pemegang saham sebuah perusahaan tidak memiliki kewajiban untuk obligasi dan hutang perusahaan. Akibatnya, kehilangan potensi yang terbatas tidak dapat melebihi dari jumlah yang mereka bayarkan terhadap saham. Terus yang kedua ada masa hidup abadi. Aset dan struktur perusahaan dapat melewati masa hidup dari pemegang sahamnya, pejabat atau direktur. Ini menyebabkan stabilitas modal yang dapat menjadi investasi dalam proyek yang lebih besar dan dalam jangka waktu yang lebih panjang daripada aset perusahaan tetap dapat menjadi subjek disolusi dan penyebaran. Yang ketiga ada efisiensi manajemen. Manajemen dan spesialisasi kemungkinan pengelolaan modal yang efisiensi sehingga memungkinkan untuk melakukan ekspansi. Dan dengan menempatkan orang yang tepat, efisiensi maksimum dan modal yang ada, dan juga adanya pemisahan antara pengelolaan dan pemilik perusahaan sehingga terlihat tugas pokok dan fungsi masing-masing. Dan kelemahannya yaitu kerumitan perizinan dan organisasi. Untuk mendirikan sebuah PT tidaklah mudah. Selain biayanya yang tidak sedikit, PT juga membutuhkan akta notaris dan izin khusus untuk perusahaan tertentu. Lalu, dengan besarnya perusahaan tersebut, biaya pengorganisasian akan keluar sangat besar. Belum lagi kerumitan dan kendala yang terjadi dalam tingkat personal. Hubungan antara perorangan juga lebih formal dan berkesan kaku. Baik, di sini saya akan membuka sesi tanya jawab untuk 3 orang tercepat. Dan saya akhiri presentasi hari ini. Maaf bila saya ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.